to the PM, PM to the AM. Selanjutnya topologi mesh. Topologi mesh atau jala atau yang bisa disebut juga jaring merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer dengan banyak link atau banyak jalur koneksi. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibanding dengan topologi jaringan lainnya. Biasanya menggunakan kabel fiber optik dan konektor pigtail sebagai media transmisinya. Kelebihannya adalah satu, gangguan pada transmisi lebih minim. Nah, karena memiliki lebih dari satu jalur koneksi. Nah, jika koneksi ini terputus, nggak akan terjadi masalah karena perangkat ini masih memiliki 4 jalur koneksi yang lainnya yang bisa dipakai untuk menggantikan jalur koneksi yang error tadi. Yang kedua, lebih mudah dalam pelacakan error. Yang ketiga, bandwidth lebih besar sehingga untuk keperluan transmisi data besar bisa lebih cepat. Kekurangannya adalah satu, proses instalasi rumit. Yang kedua, biaya instalasi mahal. Nah, contoh pengaplikasian topologi mesh ini adalah untuk keperluan server atau ISP. Bisa dikenal juga dengan penyedia layanan internet. Topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus yang membentuk cabang-cabang seperti pohon. Nah, pada topologi tree ini ada 3 lapisan. Yang pertama adalah core layer atau lapisan inti. Ini fungsinya sama kayak backbone pada topologi bus. Ada distribution layer atau lapisan distribusi. Ini sama kayak pusat transmisi data pada topologi bintang. Dan access layer ini adalah kumpulan perangkat yang terhubung pada pusat transmisi data. Kelebihannya adalah satu, jika kerusakan pada satu perangkat atau cabang tidak bermasalah. Nah, jika satu perangkat atau cabang ini bermasalah, cabang yang lain tuh atau perangkat yang lainnya tidak akan terganggu. Yang kedua, cocok digunakan untuk perangkat banyak. Yang ketiga, manajemen data bagus. Maksudnya adalah karena pada tiap cabang bisa diberikan jaringan yang berbeda sesuai dengan keperluannya, yang membuat data menjadi lebih terstruktur. Kekurangannya, satu, proses instalasi rumit. Yang kedua, biaya mahal. Nah, jaringan ini cocok digunakan untuk keperluan kantor besar yang memiliki banyak divisi, yang tiap kebutuhan data tiap divisinya tuh berbeda-beda.
Nah, ini sesuai dengan kelebihan nomor 3 yang kita bahas tadi. Kita masuk ke jenis-jenis jaringan. Yang pertama adalah PAN. PAN atau kepanjangan dari Personal Area Network adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi dari satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam jarak yang sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Contohnya adalah Bluetooth. Pengaplikasian jaringan Bluetooth antara lain untuk mengirim file, dan sekarang dikembangkan lagi sebagai konektivitas wireless, dimulai dari keyboard, mouse, headphone, pemutar musik, dan lain-lain. Yang kedua adalah infrared atau sinar inframerah. Infrared ini dulu digunakan sebagai transfer file. Karena kecepatan yang tergolong lambat, infrared mulai digantikan oleh teknologi Bluetooth. Kalau sekarang digunakan sebagai media transmisi untuk remote control. Contohnya ada pada HP Xiaomi. Selanjutnya adalah LAN. LAN adalah kependekan dari Local Area Network yang merupakan suatu jaringan yang dimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa saling berkomunikasi dalam daerah yang terbatas. LAN hanya bisa menjangkau daerah yang sangat terbatas seperti sebuah ruangan. Contohnya pengaplikasian LAN ada di warnet, kantor, dan lab komputer pada sekolah. Selanjutnya adalah CAN. Kepanjangan dari Campus Area Network adalah jaringan komputer yang interconnect jaringan area lokal di seluruh wilayah geografis yang terbatas. Contohnya kita bisa lihat pada jaringan Wi-Fi kampus kita yang menjangkau dan menghubungkan perangkat di setiap wilayah kampus. Selanjutnya adalah MAN. Kepanjangan dari Metropolitan Area Network adalah jaringan yang lebih luas daripada Local Area Network. Area yang digunakan dalam jaringan MAN ini adalah dalam sebuah kota atau antar kota. Contohnya penerapannya adalah jaringan bank yang memiliki banyak cabang pada setiap kota atau dalam satu area kota. Yang kedua adalah jaringan kampus yang memiliki lebih dari satu gedung kampus. Selanjutnya adalah WAN. Jaringan WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contohnya yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar negara, bahkan seluruh dunia. Nah, Internet yang kita pakai sehari-hari adalah contoh dari penerapan jaringan WAN. Yang terakhir adalah VPN. Nah, teman-teman pasti ada yang suka menggunakannya ya. VPN ini udah nggak asing lah bagi sebagian, bagi kebanyakan orang. Nah, VPN atau Virtual Private Network adalah layanan koneksi yang memberikan Anda akses secara aman, secure, dan pribadi atau private dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Nah, jadi VPN ini cara kerjanya adalah pengguna akan menggunakan identitas dari server VPN untuk terhubung atau berkomunikasi menggunakan jaringan internet. IP dan lokasi akan diubah dan juga komunikasi data akan terenkripsi. Nah, contoh penggunaan VPN adalah pada jaringan transaksi bank. Kenapa? Karena ada jaminan keamanan data yang terenkripsi. Nah, sekian
dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan sama saya atau menanyakannya di grup Jaki Jaringan.